Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang keisomeran struktur dengan harapan mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya ini, dan harapan juga karena ini masa pandemi masih berlangsung, mudah-mudahan yang sedang sakit cepat disembuhkan dan kita bisa melewati semuanya dengan tetap sehat. Silakan para siswa dan guru-guru bisa berkunjung ke Instagram saya juga, kemudian di website saya yang mungkin masih dikembangkan sekarang. Mudah-mudahan saya bisa cepat mengisinya dengan konten-konten yang dibutuhkan di pembelajaran kimia untuk SMA ya. Selain dari itu juga ada konten mengenai bagaimana pembelajaran kimia berbasis IT dilakukan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang keisomeran, dan ada dua macam keisomeran, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang ya. Hari ini kita belajar dulu yang keisomeran struktur, dan hari ini saya ingin mengenalkan kepada sebuah software yang bernama ChangeSketch yang bisa membuat struktur-struktur seperti ini dan sekaligus juga memberi namanya sesuai dengan tata nama IUPAC, International of Union and Pure and Applied Chemistry gitu ya. Jadi mungkin berbeda sedikit dengan tata nama yang bahasa Indonesia seperti ini. Hexanoic acid itu artinya adalah asam heksanoat ya. Ini ada 6 buah atom C, di ujungnya ada gugus fungsi COOH, jadi asam heksanoat. Kalau ini seperti yang sudah saya perlihatkan sebelumnya ya, di tata nama alkohol itu kalau 2 pentanol itu ditulis dalam bentuk pentan 2-ol gitu, dan ini ada 2 buah metil pada atom C nomor 3 dan 4 ya, gitu, kayak gitu. Tapi ini masih terbatas karena masih freeware, jadi tidak seperti yang pernah saya gambarkan dalam bentuk glyceryl tristearat, itu tidak bisa dikasih nama karena terlalu banyak. Versi freeware ini hanya sampai 50 atau baru bisa dihitung, dikasih tahu namanya. Jadi berikutnya kita akan mencoba menggunakan nama-nama yang sesuai dengan internasional ya. Metoksi itu tulisannya ada H-nya dan Y di ujungnya gitu. Metil juga ada H dan Y. Butana, butane tulisannya kayak gitu. Nah, apa itu keisomeran? Keisomeran atau isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda, sehingga ya pasti namanya pun berbeda ya. Nah, ada 2 macam keisomeran, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Nah, untuk keisomeran keisomeran yang struktur ya, kita melihat dari strukturnya seperti ini, 2 dimensi ya. Nah, keisomeran struktur itu ada 3 macam: keisomeran kerangka, keisomeran posisi, dan keisomeran gugus fungsi. Sedangkan keisomeran ruang kita harus melihatnya dalam bentuk 3 dimensi ya, seperti ini. Ini ada 2 gambar yang berbeda. Itu artinya yang ini ke belakang, artinya ke sebelah sana. Sedangkan ini ya adalah yang ke depan. Jadi secara struktur kedua struktur ini berbeda. Atau strukturnya seperti ini gitu. Kalau susah untuk dibayangkan, kita akan coba menggunakan sedikit video atau tampakan langsung dari model molekul ya untuk keisomeran ruang. Ada 2 macam, yaitu keisomeran geometri dan keisomeran optis. Kita akan bahas di video berikutnya. Nah, untuk keisomeran kerangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama tapi berbeda rantai induknya. Misalkan di sini ada alkohol ya, jadi gugus fungsinya sama tapi berbeda rantai induknya. Di sini rantai induknya ada 4, sedangkan di sini ada 5 gitu. Ini ada cabang, jadi berbeda rantainya.
Ini diberi nama dengan pentan 1-ol atau 1-pentanol. Sedangkan ini adalah 3-metil butan 1-ol atau 3-metil 1-butanol gitu ya. Nah, ini juga sama, di sini ada asam karboksilat ya. C-nya ada, sampai sini 1, 2, 3, 4, 5 buah. Sedangkan ini rantai utamanya C-nya ada 4 dan ada sebuah metil. Dan ini juga tetap asam karboksilat ya. Gugus fungsinya sama, tetapi rantai induknya yang berbeda. Rumus molekulnya sama, itu ditandai dengan adanya jumlah C-nya yang sama. Jadi ini C-nya sama gitu. Maka rumus molekulnya pun bahkan sama. Struktur ini namanya asam pentanoat, sedangkan struktur ini namanya asam 3-metil butanoat. Nah, yang lainnya lagi seperti ini adalah sebuah ester ya, sebuah ester. Ini rantainya yang berbeda juga. Di sini ada 3 alkanoatnya ya, rantai utama, sedangkan di sini ada 4 alkanoatnya yang rantai utamanya. Ada cabang metil di sini dan ini alkilnya sama metil. Jadi ini namanya adalah 2-metil propil asetat atau isobutil asetat. Nah, ini sedangkan yang kanan namanya butil asetat atau butil etanoat. Nah, ternyata sekarang nama IUPAC itu lebih banyak menggunakan nama-nama asetat ya, bukan etanoat gitu. Oke, ini sekedar contoh bagaimana soalnya. Kalau ada berapa nih, ada 12 senyawa. Kira-kira yang mana yang merupakan pasangan isomer kerangka? Kita lihat di sini ada 2 butanol, berarti ini adalah alkohol, dan ini ada 4 atom C ya. Coba kita cari mana yang alkohol dengan 4 buah atom C tapi bukan butanol gitu. Jadi cari alkohol. Nah, ini misalkan contohnya ada alkohol, ininya 3, ininya 1, jadi juga 4 ya, 4 atom C. Maka ini dengan ini adalah merupakan isomer kerangka. Coba berikutnya asam butanoat. Asam butanoat ini adalah sebuah asam karboksilat dengan 4 atom C. Kita cari lagi yang mana yang alkanoat lagi ya. Asam lagi maksud saya. Nah, ini ada asam lagi. Coba lihat di sini asamnya ada berapa? Propanoat itu 3 ya. Sedangkan metil 1. Berarti ini juga 4. Nah, jadi yang nomor 2 sama nomor 12 ini juga termasuk isomer kerangka. Sekarang nomor 3 ada butanal. Butanal ini aldehid ya. Aldehid dengan atom C-nya. Butanal itu 4, sedangkan metil itu 1 maaf. Jadi 4 tambah 1 ini 5. Cari lagi yang 5. Ini ya. Yang nomor 4. Nggak jauh beda berarti. Berarti ini adalah isomer kerangka juga. Yang nomor 5 sudah dipasangkan dengan nomor 1. Sekarang yang nomor 6 itu ada etoksibutana. Etoksibutana ini sebuah eter ya. Eter dengan atom C berapa? Nah, ini 4, ini etoksi itu 2. Jadi ini 6. Eter dengan 6. Nah, ini ada lagi eter. Coba ini eter ini berapa buah atom C-nya? Ini 3, ini 2, 1. Jadi ini cuma 4 ya. Jadi bukan, ternyata tidak ada. Etoksibutana tidak punya pasangan ya, dengan metoksipropanat bukan pasangan. Kalau 2 metil butanol ini alkohol dengan atom C-nya ada 5 ya. Ini 4, ini 1. Nah, mana alkohol lagi yang 5. Nah, nggak jauh juga dengan sini, berarti ini juga alkohol dengan 5 ya. Tapi ininya beda, isomer kerangkanya beda. Kalau ini butanol, ini pentanol gitu.
2-metil pentanal. Nah, 2-metil pentanal ini bisa tidak digabung diinikan dengan nomor 4? Yang ini nomor 4 pentanal kan sama alkanal ya. Tapi yang ini aldehid tapi atom C-nya ada 6, jadi nggak bisa ya. Tidak ada lagi yang aldehid yang C-nya 6. Kalau 3 pentanol ini C-nya ada alkohol dengan C-nya 5. Tadi ada alkohol dengan C-nya 5 tidak? Alkohol dengan C-nya 5. Nah, ini ya nomor 7. Jadi 2 butano nomor 7 bisa juga dipasangkan dengan nomor 10. Tapi yang nomor 10 bisa nggak dipasangkan dengan ini? Dengan nomor 8? Tidak ya, karena ini sama-sama pentanol. Jadi rantai induknya tetap sama. Ini bukan isomer kerangka, tapi isomer yang berikutnya, yaitu isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang serta kerangkanya juga sama, tetapi posisi gugus fungsinya yang berbeda. Sebagai contoh ini ada OH alkohol pada atom C nomor 1, sedangkan ini atom C nomor 2. Rantai kerangkanya sama. Gitu, 4. Nah, ini namanya 1 butanol. Yang kanan namanya 2 butanol ya, atau butan 2-ol dan butan 1-ol. Kalau ini juga ada sebuah keton ya, keton yang C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ada keton dengan C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini di nomor atom C di nomor 3, ini di nomor 4 ya. Jadi ini heptan 4-on atau 4 heptanon, sedangkan ini 3 heptanon. Nah, ada lagi yang lainnya. Ini sebuah alkil halida ya, atau haloalkana. Ini C-nya ada 3. Nomornya dari sini. Coba ininya fluor. Jadi fluoroalkana ya, C-nya 3 G-fluoroetana. Kalau ini C-nya juga tetap ada 3. Nomornya dimulai dari sini. Jadi yang di atas namanya 1,2,3 trifluoropropana, yang di bawah 1,1,2 trifluoropropana. Itu keisomeran posisi ya. Kita tinggal mencari mana yang gugus fungsinya sama, kerangkanya sama jumlah atom C-nya. Sekali lagi ya, kalau rumus molekul itu pasti jumlah atom C-nya sama. Oke, kita lihat 1 butanol. Ada yang sama-sama butanol tidak? Gitu. Bawah tidak ada ya. Etoksibutana. Etoksibutana ini eter yang C-nya ada 6. Eter dengan C-nya 6. Nah, ada yang sama-sama etoksibutana lagi tidak? Ini ternyata. Jadi kalau ini di nomor 1, ini di nomor 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan ini. Asam butanoat. Nah, asam butanoat ini alkanoat, ini COH-nya di ujung, jadi tidak bisa pindah lagi ke tengah gitu. Maka biasanya asam butanoat ini tidak punya isomer posisi karena nomor 1. Jadi sama juga dengan yang ini aldehid. Aldehid itu kan di ujung C ininya ya, CHO-nya di ujung, jadi nggak bisa, maksud saya ini nomor 1 gitu, ini pasti nomor 1, nggak akan ada nomor 2 asam pada nomor 2 gitu, tidak ada. Jadi kita bisa hilangkan dulu yang aldehid sama asam karboksilat ya, yang lainnya ada. Nah, 2 pentanol itu ada pentanol yang lain ada ya, itu di 3 pentanol. Kemudian metoksipropana. Metoksipropana ini C-nya 3, ini 3, ini 1, jadi ada 4. Apakah ada yang lain eter dengan 4?
tidak ada ya. Jadi itu cuma ada 2 dari sekian senyawa ini yang mempunyai keisomeran posisi. Kita lihat sekarang keisomeran gugus fungsi yang ketiga ya. Nah, yang keisomeran gugus fungsi ini senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama. Sekali lagi ini C-nya sama artinya, tetapi berbeda gugus fungsinya. Nah, kita lihat ada 3 kelompok yang punya keisomeran gugus fungsi, yaitu alkohol dengan eter, kemudian aldehid dengan keton, dan asam karboksilat dengan ester. Nah, kita lihat dari ininya, dari gugus fungsinya, itu cuma mengganti hidrogen dengan alkil ya, gitu. Jadi makanya ini bisa berisomer gugus fungsi karena memang tidak jauh berbeda ininya. Nah, kita lihat yang pertama, keisomer gugus fungsi untuk alkohol dan eter tetap C-nya sama, tapi yang beda adalah gugus fungsinya, itu ada alkohol dan eter ya. Sebagai contoh, maaf kecoret, ini ada alkohol dan eter, jumlah C-nya sama, ada 3 itu ya, itu sama. Yang di atas namanya adalah 1 propano, yang di bawah namanya metoksi etana ya. Kita ingat metoksi itu yang ini metoksi, ini etana. Berikutnya ini ada alkohol dan eter, jumlah C-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 3, ini ada 2 ya. Yang di atas namanya adalah 1 pentanol atau pentan 1-ol, ini metoksi etoksi propana ya. 1 etoksi propana, karena etoksi ini bisa saja terikat pada atom C nomor 2 di situ. Berikutnya ini alkohol dan eter, jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga sama, ini 2, ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada cabang etoksi, metoksi pada atom C nomor 2. Kalau yang di atas itu namanya, ini rantai utamanya, ini cabang-cabang metilnya, jadi namanya 2,3 dimetil butanol. Kalau yang di bawah namanya tadi etoksi, 2 etoksi butanol. Nah, berikutnya ini ada OH, ini ada O, ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini namanya heptanol, 1 heptanol. Sedangkan yang di bawah ini ada isopropil ya, ini isobutil. Jadi isopropoksi, isopropoksi isobutil, isobutana atau nah ini nama IUPAC-nya. Jadi ternyata dimulainya dari propana, ini rantai utamanya propana, jadi yang ini yang propana, itu propana. Ini nomor 1, 2, 3 ada metil, jadi ini ada 2 metil yang ini, kemudian 1 propan 2-il. Propan 2-il itu yang ini kan propana. Propana alkilnya pada atom C nomor 2 di sini. 1, 2, 3. Jadi propan 2-il itu artinya yang ini. Ini 2 metil yang ini, dan karena ini propan 2-il ada oksigen, jadi propan 2-il oksi gitu. Kemudian ini propana, ini propana, ini ada metil, ada propan 2-il dengan oksi, propana. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan penamaan IUPAC yang baru ini, nama iso, neo, apa dulu namanya, sekunder, itu udah tidak dipakai lagi.
karena memang itu adalah nama trivial. Oke, berikutnya untuk isomer gugus fungsi antara aldehid dan keton ya, jumlah C-nya tetap sama. Kemudian yang berbeda gugus fungsinya, ini adalah aldehid, ini adalah keton, jumlah C-nya tetap 3. Jadi yang kiri namanya propanal, yang kanan namanya 2-propanon atau propan 2-on. Kayak ini aldehid, ini keton, jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 5, 6. Sama. Yang kiri namanya adalah 3-metilpentanal, yang di kanan namanya adalah 3-metilpentan 2-on. Oke, yang berikutnya ini ada sebuah aldehid dengan jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya heptanal. Dan ini heptanal ini bisa bermacam-macam ketonnya ya. Ada yang ketonnya pada atom C nomor berapa ini? Nomor 2 ya, nomor 3. Ini pada atom C nomor 2, ini pada atom C nomor 4. Jadi yang di kanan itu namanya adalah 4 heptanon, yang di tengah heptan 2-on, yang di kiri heptan 3-on. Jadi antara heptanal dengan ini isomer gugus fungsi ya, dan ini isomer gugus fungsi, dan ini isomer gugus fungsi. Tapi kalau ini dan ini itu namanya isomer posisi ya. Ini sama ini juga sama isomer posisi. Oke, itu yang terakhir adalah tentang keisomeran gugus fungsi untuk asam karboksilat dan ester. Ya, salah satu contohnya ini, di sini ada sebuah asam karboksilat dengan 6 buah atom C, dan di sini ada sebuah ester dengan atom C-nya ada 3 di sini, dan ini atom C-nya ada 3 juga, jadi 6 sama ya. Yang di atas namanya adalah asam heksanoat, yang di bawah namanya adalah propan 2-il propanoat. Ini tadi yang propan 2-il itu yang ini ya. Jadi propan ada 3, kemudian alkilnya pada atom C nomor 2 gitu. Itu yang disebut dengan propan 2-il. Sedangkan ini adalah propanoat, C-nya 3, COO. Yang berikutnya yang ini asam karboksilat, ini ester. Jumlah C-nya ada, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini C-nya 4, ini C-nya, ini 5, ini 2. Gitu ya. Namanya asam heptanoat, sedangkan yang kanan namanya ini etil, ini pentanoat. Gitu. Oke, ini juga sama gugus fungsi, keisomeran gugus fungsi antara asam karboksilat dengan ester. Ini jumlah C-nya ada 3, 4, 5. Ini jumlah C-nya ada 3 tambah dengan 2. Jadi yang sebelah kiri namanya adalah asam pentanoat, yang sebelah kanan namanya propan 2-il. Lagi-lagi ini propan 2-il. Kemudian asetat ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sekarang nampaknya etanoat itu sudah tidak dipakai di IUPAC, tapi lebih banyak menggunakan nama asetat. Oke, itu keisomeran gugus fungsi antara alkohol eter, kemudian aldehid keton, dan sekarang asam karboksilat dan ester. Kita sekarang akan coba lihat mana saja senyawa-senyawa yang merupakan isomer gugus fungsi. Tadi alkohol dengan eter ya. Coba sekarang alkohol dengan 5 atom C. Cari eter di sebelah kanan yang atom C-nya ada 5 ya. Yang eter itu ujungnya adalah ada alkana. Nah, ini eter. Eter C-nya ada 2 ditambah 3 jadi 5 ya. Jadi nomor 1 ini berpasangan dengan I.
Oke. Asam butanoat ini sebuah asam dengan C-nya ada 4. Kita cari yang di sebelah kanannya yang ester. Ester ujungnya ada OAT juga tapi tidak ada asam. Nah, ini contohnya. Metil butanoat. Butanoat itu C-nya 5. Metil C-nya 1, jadi 6. Asam butanoat. Nah, nggak cocok ya. Coba ada yang lain tidak? Yang ada OAT-nya, ujungnya OAT. Metil butanoat ini 6. Ya, tidak ada ya, berarti. Nomor 3, metil asetat. Maka yang di kanannya cari yang asam. Ini metil asetat itu ester. C-nya 1 dengan asetat itu 2, jadi 3. Cari ester yang C-nya 3. Ester itu ujungnya OAT. Nggak ada juga ya. Oke, berikutnya 3-metil heptanal. Ini sebuah alkanal. Cari dengan yang keton nanti ya. Ini C-nya 7 tambah 1, 8. Cari keton yang C-nya 8. Keton. Nah, jadi salah lagi. Oh, ini. Cari keton yang C-nya ada 8. Ini ya. Ada 8. Jadi yang nomor 4 itu berhubungan dengan yang ini. Oke, asam pentanoat. Sekarang asam pentanoat itu C-nya ada 5. Cari yang di kanan ada OAT, C-nya ada alkil alkanoat, C-nya 5. Ternyata tidak ada ya. Oke, sekarang metoksibutana. Ini adalah sebuah ether dengan atom C yang ini 4, ini 1, jadi ada 5. Cari di kanan alkohol yang C-nya 5. Alkohol yang C-nya 5, ini ya. Ini C-nya 5. Kalau yang di bawah ini C-nya 6. Jadi yang metoksibutana ini pasangannya dengan yang ini. Nah, gitu. Sekarang 2,2 dimetil pentanal. Pentanal ini sebuah aldehid dengan atom C-nya ini 5. Pentanal itu dimetil itu ada 2, jadi ada 7 ini. Dicari yang alkanon yang C-nya 7. Coba ini, ada alkanon ini. Ini C-nya 5. Pentanon itu C-nya 5. Ini dimetil itu 2, jadi 7 ya. Nah, sama ini. Jadi ini sama dengan yang ini. Oke. Berikutnya yang 2-metil 2-butanol. Ini sebuah alkohol dengan atom C-nya 4 ditambah 1, jadi 5. Cari alkohol yang C-nya 5. Ether yang C-nya 5. Ether yang C-nya 5 ini ya. Yang C-nya 5. Jadi yang ini bisa dihubungkan juga dengan ke sini. Oke. 2-metil 2-metoksibutana. Ini sebuah ether. Ether dengan C-nya ini ada 4. Metoksi berarti 1. Metil 1. Berarti ini ada 6. Cari alkohol yang C-nya 6. Nah, ini tadi ya sudah dihitung. Jadi ini dengan ini. Berikutnya 3-oktanon. Ini 6 keton. Cari di sini yang alkanal dengan C-nya 6. Nah, coba ini. Maaf, bukan 6 ya, 8 ya. 8. Ini 5, ini 3. Jadi ini 8. Nah, ini cocok dengan ini. Oke.
ini yang tadi yang C-nya 4, ini ya yang asam butanoat itu kan C-nya 4 nih. Cari yang di ujungnya ada alkil alkanoat gitu. Nah, ini tadi saya terlewat mungkin asetat itu C-nya 2 ya, etil itu C-nya 2. Jadi ini sama dengan 4. Ini sebuah ester. Jadi yang asam butanoat cocoknya dengan yang ini. Oke, itu cara mencari bagaimana isomer yang gugus fungsi. Jadi cari gugus fungsinya berbeda antara alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, dan asam karboksilat dan ester, dan jumlah C-nya sama. Itu adalah isomer gugus fungsi. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang keisomeran ruang yang menggunakan isomer ruang. Nanti kita akan lihatnya menggunakan Molly-Wood juga seperti ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya tentang keisomeran ruang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.